Dalam perang, seminggu itu waktu yang lama. Apa saja bisa terjadi, dan bagi Rusia, 7 hari singkat bisa mengubah apa yang tadinya menjanjikan sebagai ekonomi ekspor minyak yang bangkit kembali menjadi kekacauan besar akibat serangan jarak jauh Ukraina. Itulah yang benar-benar terjadi saat Rusia terpaksa melewati 7 hari neraka yang merenggut segalanya. Ukraina berhasil dalam seminggu apa yang gagal dicapai sanksi bertahun-tahun, sementara Rusia hanya bisa memunguti puing-puing yang terbakar. Kami mulai dari 31 Maret saat berita menyebar tentang serangan jarak jauh Ukraina ke pelabuhan penting Rusia di Laut Baltik, Ust-Luga. Serangan tersebut menargetkan kompleks minyak besar yang bertanggung jawab memproses 700.000 barel ekspor minyak setiap hari. Selain ekspor minyak, biji-bijian, pupuk, dan batu bara, serangan ini adalah pukulan bagi jaringan ekspor Laut Baltik yang menangani 40% penjualan minyak Rusia. Itu saja sudah menjadi kabar buruk bagi Putin. Namun yang terjadi pada 31 Maret bukanlah peristiwa tunggal, melainkan lebih seperti selebrasi kemenangan. Karena itu adalah penegasan dari serangkaian serangan jarak jauh selama seminggu yang menargetkan Ust-Luga dan pelabuhan utama Rusia lainnya di Baltik, Primorsk. Faktanya, serangan pada 31 Maret itu merupakan kali keempat dalam satu minggu Ukraina meluncurkan drone yang menghantam Ust-Luga. Tekanan terus-menerus itu memberi pesan jelas pada Putin bahwa infrastruktur minyak yang dulu aman kini jadi target. Bukan hanya sekedar target, itu adalah sesuatu yang bisa dihantam Ukraina kapan saja mereka mau. Hal serupa dialami Primorsk yang jadi korban serangan berulang Ukraina selama seminggu neraka bagi Rusia yang terasa tak berujung. Media United 24 memberikan rinciannya, mencatat bahwa kampanye Ukraina terhadap pelabuhan Laut Baltik milik Putin dimulai pada 23 Maret dengan beberapa serangan yang tampaknya terisolasi. Ukraina kembali meluncurkan serangan drone-nya tampaknya sebagai respons terhadap kemampuan Rusia memanfaatkan kekacauan di Iran saat ini. Tapi sepertinya memang hanya itu saja, dan jika memang begitu, itu sudah cukup. Serangan pada 23 Maret menyebabkan beberapa ledakan di Primorsk serta kebakaran di tangki bahan bakar. Tangki-tangki itu sangat penting untuk operasional pelabuhan yang dapat menyimpan 921.000 ton minyak mentah dan 240.000 ton produk minyak bumi saat beroperasi pada kapasitas puncaknya. Tapi apa yang tampak seperti serangan terisolasi ternyata sama sekali bukan. Ukraina melanjutkan serangan. Hari-hari berlalu, drone terus menggempur Ust-Luga dan Primorsk dalam kampanye besar dan kuat melampaui perkiraan Putin. Pelabuhan ini seharusnya aman. Itulah sebabnya Rusia menggunakannya. Namun drone-drone Ukraina telah menempuh ratusan mil menghindari pertahanan udara atau bahkan sama sekali tidak berhadapan dengannya untuk menyebabkan 7 hari penuh duka bagi pemimpin sadis yang memerintahkan invasi ke wilayah Ukraina. Setelah minggu neraka itu, Rusia harus menghadapi sebuah kenyataan. Segalanya terbakar di Ust-Luga dan Primorsk dan hasilnya sudah jelas terlihat. 3 tangki bahan bakar di Ust-Luga hancur dalam serangan 29 Maret. Tangki-tangki tersebut memiliki 90.000 ton minyak yang semuanya terbakar bersama dengan sisa-sisa tangki yang hancur yang dulunya berisi minyak itu. Serangan Ukraina pada 25 Maret di pelabuhan yang sama menghancurkan 5 tangki penyimpanan membakar 150.000 ton bahan bakar, serta mengenai 3 kapal tanker Shadow Fleet yang bersandar di sana. Kerusakan serupa terjadi di Primorsk, memaksa Rusia beberapa kali menghentikan seluruh pemuatan minyak minggu lalu. Saat mereka memadamkan api, menilai kerusakan, dan menyadari perbaikan berminggu-minggu atau berbulan-bulan dibutuhkan untuk mengembalikan pelabuhan yang hancur itu mendekati kapasitasnya semula. Meski perbaikan dimulai, Rusia tahu Ukraina bisa saja kembali menyerang pelabuhan itu. Selama 7 hari neraka, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Rusia juga tak mungkin menghentikan serangan berikutnya. Pelayaran kapal tanker armada bayangan atau seharusnya kita katakan ketidakhadirannya juga sangat mengungkapkan. Selama minggu antara 23 dan 31 Maret, hanya 4 kapal tanker yang dimuat di Primorsk. Jumlah biasanya adalah 10. Ukraina mengurangi pemuatan kapal tanker sebesar 60%. Di Ust-Luga, angkanya bahkan lebih tinggi, karena hanya 2 dari 8 kapal biasanya yang dimuat, terjadi penurunan 80%. Dan tentu saja, lebih sedikit kapal tanker yang dimuat berarti lebih sedikit minyak yang terjual. Dari angka biasanya sekitar 4,1 juta barel yang diekspor setiap hari, penjualan minyak Rusia anjlok menjadi hanya 2,3 juta barel.
Itu berarti ada 1,8 juta barrel yang tidak terjual setiap hari pada saat Rusia sedang berusaha mengambil keuntungan selagi bisa karena harga minyak melonjak tajam setelah operasi Epic Fury. Tentu saja, lebih sedikit barrel yang terjual juga berarti pendapatan yang dihasilkan oleh industri minyak Rusia menjadi lebih sedikit. Laporan media United 44 pada 31 Maret memuat rincian lengkapnya. Laporan tersebut menyatakan harga rata-rata minyak mentah Urals Rusia naik 11,30 dolar menjadi 73,24 dolar per barel akibat perang di Iran. Meski ada kenaikan tajam, minggu neraka akibat sanksi terbang Ukraina membuat Rusia hanya meraup 1,44 miliar dolar pada pekan yang berakhir 29 Maret. Minggu lalu, raksasa minyak Rusia meraih 2,45 miliar dolar. Artinya, lebih dari 1 miliar dolar pendapatan minyak tak dapat dipajaki Kremlin untuk perang. Intinya, Rusia merasa mendapat talangan ekonomi dalam perang ini karena kegagalan sanksi Barat dan naiknya harga minyak memungkinkan mereka memperoleh miliaran dolar tambahan dari minyak. Kemudian situasi berubah. Ukraina menggunakan drone untuk menyerang target berulang kali. Keuntungan yang ingin diraup Rusia selagi keadaan menguntungkan kini hangus akibat serangan senjata Ukraina ke pelabuhan Baltik. Dalam 7 hari, Ukraina berhasil melakukan hal yang gagal dicapai sanksi bertahun-tahun. Ini membuat ekonomi Rusia yang sempat memiliki harapan kembali ke jalur cepat menuju kehancuran total. Kita akan bahas ekonomi Rusia nanti. Sekarang fokus pada kegagalan sanksi, di mana aksi Ukraina memangkas ekspor energi Rusia selama seminggu jadi respons langsung. Tidak adil jika menyebut sanksi Barat gagal total terhadap mesin perang Rusia. Sanksi ini memang sedikit mengurangi kemampuan Putin berperang menurut Economics Observatory. Sejak awal invasi Putin hingga Agustus 2025, media itu menyebut sanksi Barat membuat Rusia kehilangan sekitar 100 miliar dolar yang tak bisa dipakai untuk membayar tentara atau membangun peralatan untuk digunakan di Ukraina. Itu adalah hasil yang baik, tidak bisa disangkal. Namun, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa 100 miliar dolar selama lebih dari 3 tahun masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah uang yang masih bisa dihasilkan Rusia dari penjualan minyak dan gas. Hanya pada tahun 2024 saja, menurut observatorium tersebut, Rusia mampu menghasilkan 235 miliar dolar dari ekspor minyak dan gasnya. Hal ini terjadi meskipun ada sanksi, dan sebenarnya jumlah tersebut 0,5% lebih banyak dibandingkan yang dihasilkan pada tahun 2023, serta hanya 3,7% lebih sedikit dari pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2021, yaitu tahun setelah pandemi COVID-19 melumpuhkan penjualan minyak. Sanksi-sanksi ini belum memberikan hasil besar bagi Ukraina, sehingga Putin tetap memperoleh lebih banyak dana untuk mendanai invasinya ke Ukraina. Tambahkan armada bayangan ke dalam perhitungan, yang diyakini Putin telah menghabiskan lebih dari 14 miliar dolar untuk membangunnya, dan armada ini bertanggung jawab atas semakin banyaknya uang minyak dan gas ilegal yang mengalir ke Rusia, maka Anda mendapatkan sebuah masalah. Sanksi-sanksi Barat memang bagus di atas kertas. Sanksi-sanksi itu juga memberikan dampak. Namun, sanksi-sanksi tersebut belum cukup tegas dan bisa dikatakan bahwa penegakan sanksi-sanksi itu belum memberikan hasil seperti yang dijanjikan. Kemudian operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion diluncurkan. Operasi gabungan melawan Iran meski efektif menunjukkan kekuatan militer Amerika Serikat, justru memperburuk masalah sanksi dengan memberi jalan keluar pada Rusia, meski bantuan itu tidak sekuat yang diinginkan Putin. Jika Anda suka wawasan seperti ini, jangan lupa berlangganan The Military Show. Kami bahas topik seperti ini tiap minggu. Banyak argumen mendukung dan menentang kelanjutan operasi Epic Fury. Tapi satu hal yang bisa disepakati semua orang adalah bahwa ini telah menyebabkan kekacauan di pasar energi. Keputusan Iran memblokade Selat Hormuz dengan taktik asimetris langsung mempengaruhi kenaikan harga minyak yang telah disebutkan. Pada minggu-minggu awal konflik, Putin dan kroni-kroninya tersenyum lebar saat uang minyak mengalir masuk. The Guardian melaporkan pada 12 Maret bahwa Rusia meraup sekitar 6 miliar euro atau 6,93 miliar dolar dari penjualan bahan bakar fosil dalam 2 minggu pertama perang di Iran. Itu menunjukkan lonjakan sebesar 14% dibandingkan periode yang sama di bulan Februari, yang berarti tambahan 672 juta euro atau sekitar 776 juta dolar dari penjualan minyak, gas, dan batu bara. Itu adalah uang tambahan yang seharusnya tidak didapat Rusia dan bisa dipajaki Kremlin untuk mendanai invasi Putin.
Pada akhir Maret, Business Insider melaporkan minyak Rusia dijual di atas harga global akibat guncangan pasokan dari perang Iran. Minyak Rusia yang dulu didiskon $12 kini dijual dengan premi $4 dibanding North Sea Dated Oil, berlawanan dari efek yang diharapkan dari sanksi dan pembatasan harga. Soal sanksi, Putin meraih keuntungan sejak perang Iran dimulai. Menjelang akhir Maret, Amerika Serikat melonggarkan beberapa sanksi yang telah diberlakukan terhadap Rusia. Ini bukan pencabutan sanksi secara menyeluruh dan penting untuk dicatat bahwa ini hanya bersifat sementara. Namun, kapal-kapal Rusia tertentu yang sebelumnya disanksi Amerika, termasuk kapal tanker minyak berbendera Rusia, kini mendapat izin umum untuk menyelesaikan pembongkaran minyak. Penangguhan ini hanya berlaku untuk kargo yang dimuat sebelum 12 Maret dan menurut laporan RBC Ukraina berlaku hingga 11 April. Meski ada pembatasan, keputusan Amerika disambut dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi mudah untuk melihat mengapa ASS mengambil keputusan ini, karena kemungkinan besar mereka melihat pencabutan sanksi sementara sebagai solusi cepat dan mudah meskipun bukan solusi jangka panjang untuk mengatasi guncangan harga minyak yang disebabkan oleh operasi Epic Fury. Namun beberapa pemimpin barat seperti Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai langkah ini tidak perlu, bahkan Macron menganggapnya sama sekali tidak dibenarkan. Keringanan sementara bagi Rusia bisa membuka peluang pelonggaran sanksi lebih lanjut, terutama jika operasi Epic Fury menjadi kampanye jangka panjang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ikut mengecam, menyatakan dalam pertemuan dengan Macron di Prancis, penghapusan sanksi akan memperkuat posisi Rusia. Pelonggaran oleh Amerika Serikat bisa memberi Rusia $10 miliar untuk perang, jelas tidak membantu perdamaian. Sekarang tentu saja semua yang telah dilakukan Amerika Serikat yang membantu Rusia bersifat sementara. Hal serupa berlaku untuk blokade Selat Hormuz dan kekacauan harga minyak yang ditimbulkannya. Presiden AS Donald Trump menyatakan pada 1 April bahwa AS hampir menyelesaikan tugasnya di Iran meski masih butuh 2 hingga 3 minggu lagi. Kita perlu menunggu dan melihat apakah itu benar. Jika ya, akhir kekacauan yang menguntungkan Rusia sudah dekat. Bagi Ukraina, keuntungan sekecil apapun untuk Rusia sudah terlalu banyak. Daripada membiarkan Putin lolos dengan menghasilkan lebih banyak uang, baik melalui penerapan sanksi yang buruk di masa lalu maupun segala sesuatu yang terjadi selama operasi Epic Fury, Ukraina memilih opsi kedua. Jika sanksi tradisional kurang efektif, serangan drone selama seminggu akan menyelesaikan masalah. Ini membawa kita kembali ke Ust-Luga, Primorsk, dan jalur minyak Rusia di Laut Baltik. Masih ada satu hal lagi yang belum dibahas, jadi tetap bersama kami hingga akhir. Sekarang di Front Baltik, kami sudah membagikan banyak angka tentang dampak langsung dari 7 hari neraka itu. Sekarang, mari kita lihat apa yang telah dicapai Ukraina melalui sudut pandang yang lebih luas. Menurut Atlantic Council, 2 pelabuhan Baltik yang telah dihancurkan Ukraina selama 7 hari bertanggung jawab atas 40% dari seluruh kapasitas ekspor Rusia. Angka itu sangat besar, dan serangan Ukraina terhadap kapasitas tersebut menimbulkan kekhawatiran di Rusia dan luar negeri. Analis industri minyak dan gas Boris Arenstein telah menyebut apa yang baru saja kita saksikan minggu ini sebagai ancaman paling serius terhadap ekspor minyak Rusia sejak Putin melancarkan invasinya pada tahun 2022. Ancaman ini bisa terus berkembang. Ukraina sudah membuka jalur ke pelabuhan Baltik, dan Rusia belum merespons meski sudah lebih dari seminggu. Serangan-serangan ini juga menjadi bukti, jika memang masih diperlukan, bahwa Ukraina telah membangun kemampuan serangan jarak jauhnya hingga ke titik di mana mereka dapat menghantam banyak sekali target yang sangat penting bagi Rusia. Semua ini adalah sinyal yang harus diperhatikan oleh Putin karena Ukraina yang terus-menerus menyerang pelabuhan Baltik Rusia bisa membuat pelabuhan-pelabuhan itu tidak beroperasi, mungkin selama perang Ukraina berlangsung, dengan asumsi Ukraina terus menggunakan sanksi udaranya. Mari kita tinjau kembali keberhasilan penjualan minyak Rusia selama 2 minggu pertama operasi Amarah Epic. Kami sudah memberitahu bahwa The Guardian melaporkan Rusia meraup $6,93 miliar dalam 2 minggu pertama perang. Pelabuhan-pelabuhan Baltik belum sepenuhnya ditutup oleh Ukraina, tapi mereka semakin mendekat ke arah itu. Jika itu terjadi, $6,93 miliar untuk 2 minggu akan turun menjadi $4,158 miliar hanya karena Rusia kehilangan 40% kapasitas ekspornya. Mari kita masukkan angka $235 miliar, yaitu pendapatan minyak dan gas Rusia tahun 2024. Angka itu turun menjadi $141 miliar ketika 40% kapasitas ekspor Rusia tidak beroperasi.
Inti pesan kami adalah serangan drone Ukraina membuktikan ekonomi Rusia bisa terdampak berat dalam 1 minggu. Bayangkan pencapaian Ukraina jika menyerang sebulan atau setahun. Pelabuhan-pelabuhan Baltik bisa diubah menjadi zona panas yang tidak akan mau dimasuki oleh kapten kapal tanker manapun yang masih waras. Itu bisa menarik miliaran dolar dari dana perang Putin. Ini lebih baik untuk Ukraina. Sebelumnya kami menyebutkan masih ada hal lain yang belum dibahas di video ini. Hal lain itu adalah Siberia. Jika Putin berpikir bahwa apa yang terjadi di pelabuhan Baltik Rusia adalah masalah saat ini, dia akan sangat marah ketika dia menyadari bahwa Ukraina telah menghubungkan berbagai hal untuk menciptakan kampanye yang dirancang untuk melumpuhkan ekonomi Rusia. United 24 Media memiliki detailnya, seperti yang dijelaskan bahwa Ust-Luga dan Primorsk adalah bagian dari rantai pasokan minyak Siberia yang mencakup pipa Druzhba dan sepasang kilang, Kirosinevda, Orgsintes, dan Yaroslavl. Fasilitas-fasilitas ini menyumbang 2,6 juta dari 9 juta barrel yang diklaim Rusia dapat diproduksi per hari. Hampir sepertiga ekspor minyak Rusia terpusat di 5 lokasi ini. Ust-Luga dan Primorsk kini diserang begitu keras hingga terpaksa ditutup. Pipa Druzhba telah ditutup sejak Januari, yang menyebabkan masalah pasokan bagi Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko, serta beberapa negara Eropa lainnya. 3 dari 5 titik sudah terhubung. Satu lagi muncul ketika Anda menyadari bahwa pekan neraka yang Ukraina timpakan kepada Rusia juga mencakup serangan terhadap kilang Kirosinevdi Orgsintes sekitar pertengahan pekan. Serangan itu cukup kuat untuk menutup kilang tersebut, yang berarti semakin banyak barel yang seharusnya bisa diekspor Rusia kini hilang dari peredaran. Untuk Yaroslavl, Anda mungkin sudah tahu apa yang akan kami sampaikan. Kilang itu juga diserang. Pada 28 Maret muncul kabar kilang ini terbakar akibat serangan drone Ukraina. Titik-titiknya kini mulai tersambung. Sementara Ust-Luga dan Primorsk menjadi sorotan utama, dan memang seharusnya begitu, ancaman yang lebih besar di balik masalah-masalah nyata bagi Rusia itu adalah bahwa Ukraina telah menghancurkan seluruh rantai pasokan minyak Siberia. Perlahan, semuanya runtuh. Ini terkoordinasi dan terencana seperti yang belum pernah kita lihat dari Ukraina selama perang ini. Hari-hari serangan terpisah terhadap fasilitas minyak Rusia sudah berakhir. Ukraina kembali meningkatkan strateginya. Serangan berulang pada titik-titik kunci rantai pasokan kini jadi strategi utama serangan jarak jauh, dan ini masalah besar bagi Putin. Dia kehilangan aset penting yang menopang ekonomi Rusia saat ekonomi stagnan. Bahkan ahli pro-Kremlin menyebut ekonomi itu dibuat bertekuk lutut. Bank Sentral Rusia, Sekolah Tinggi Ekonomi, dan Pusat Analisis Makroekonomi serta Peramalan Jangka Pendek semuanya mengeluarkan indikator bahwa ekonomi Rusia telah memasuki resesi sejak November 2025. Kedepannya, situasinya akan makin buruk. Ukraina membuat Rusia terpojok. Tantangannya sekarang adalah mempertahankannya di posisi itu. Pekan neraka itu seharusnya menjadi rangkaian pukulan yang diikuti dengan serangan-serangan besar, uppercut, dan segala hal lain yang bisa Ukraina lakukan terhadap Rusia. Tugas Ukraina kini menjaga rantai pasokan Siberia tetap terputus. Penutupan sementara menunjukkan sanksi udara Ukraina efektif, namun jika Ukraina terus melakukannya, Operation Epic Fury akan berakhir. Infrastruktur Rusia tidak akan bisa pulih, dan miliaran yang sudah hilang akibat serangan Ukraina akan menjadi puluhan miliar. Itu bisa cukup untuk menekan Putin agar mengakhiri invasinya. Ketika Rusia berusaha menyembuhkan luka yang terus dibuka Ukraina usai minggu neraka, Ukraina justru makin kuat. Kesepakatan di Timur Tengah sedang ditandatangani untuk menjamin masa depan keuangan dan kemampuan tempur Ukraina dalam jangka panjang. Semua ini hasil pelajaran Ukraina dari perang melawan Rusia. Ingin tahu lebih banyak? Tonton video kami tentang dampak perang Iran yang menjadikan Ukraina pemain kunci di Timur Tengah. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis kampanye serangan jarak jauh Ukraina ke Rusia. Terima kasih telah menonton.